Sekarang kita lanjutkan. Oke. Jadi berikutnya kita lihat ada persamaan aliran panas ya. Jadi ini nabla kuadrat U sama dengan, nah ini di sebelahnya ada, kalau kemarin kan persamaan Laplace 0 ya. Nah, ini ada nilainya sebelah kanannya. Nah, nilainya adalah seper uh, alfa kuadrat do U T. Jadi ini uh, fungsi waktu ya, fungsi waktu terhadap T ya. Nah, misalkan ini U-nya itu adalah fungsi posisi dan fungsi waktu. Ya, kalau yang materi minggu lalu itu hanya fungsi posisi ya, fungsi posisi, nggak ada fungsi waktu. Karena ruas kanannya 0. Dan kemudian kalau dilihat dari lempengnya, di setiap sisi itu dibuat temperaturnya tetap, setiap saat tetap di setiap sisi. Nah, yang kita cari adalah temperatur di posisi yang lain. Nah, karena di setiap saat itu tetap, jadi tidak terpengaruh oleh waktu. Nah, sekarang ini ada terpengaruh oleh waktu. Makanya fungsinya menjadi ada uh, ada ada waktunya, ada waktunya. Waktunya yaitu T itu tadi ya, T. Kemudian, nah, jadi kalau kita masukkan ke dalam ini fungsi ini, kita kerjakan terhadap operator ini. Nah, ingat operator Laplacian ini hanya uh, do do x kuadrat ditambah do y kuadrat. Wah, ini udah mulai susah nulis lagi nih. Berarti komputer saya lagi masalah nih. Kalau mulai susah nulis biasanya memorinya udah do kuadrat, do z kuadrat. Ya kan Laplacian kan gitu kan? Laplacian itu tidak ada unsur t, tidak ada unsur t. Jadi t-nya otomatis ke depan nih. Makanya t-nya otomatis ke depan sini. Karena tidak terpengaruh oleh operator ini. Jadi t-nya otomatis keluar di depan ya. Nah, sama dengan ruas kanannya seper alfa kuadrat do U, do T. Yang mengandung unsur T hanyalah fungsi T besar ini. Yang ininya F-nya ini tidak mengandung T. F ini adalah fungsi posisi XIZ. Jadi dia keluar. Jadi hanya DT, DT besar, DT kecil. Ya. Kenapa ini fungsinya do, di sini fungsinya D? Karena ini sudah bukan parsial lagi, ini hanya mengandung T. Kalau di sini U-nya ini masih mengandung ini kan U kan adalah ini. Nah, jadi ini adalah penulisannya memakai do T. Ini adalah turunan parsial. Kalau di sini sudah tidak, ini adalah turunan total hanya terhadap ke satu variabel yaitu variabel T. Nah, jadi perubahannya karena itu ya. Nah, kemudian kita bagi dengan FT, maka kita dapetin seperti ini. Nah, ini karena kita lihat apa? Kita lihat kenapa kok tiba-tiba jadi sama dengan konstan. Di sini kok nggak sama dengan konstan tadi. Nah, ini baru bisa sama dengan konstan karena apa? Karena di sini cuma mengandung unsur X, Y, Z. Di sini mengandung unsur X, Y, Z karena fungsi F ini kan X, Y, Z kan. Nah, ruas kanan mengandung unsur T.
Jadi ruas kanan sama ruas kiri komponennya berbeda. Dan itu sama. Nah, berarti kalau sama, dia harusnya konstan. Kalau nggak konstan, nggak bisa sama dia. Jadi, karena itu baru kita bisa bilang bahwa ini keduanya adalah konstan. Ya, keduanya konstan. Aduh, ini udah mulai ngaco nih. Oke, keduanya konstan. Jadi seperti itu ininya mengawali matematikanya ya. Jadi kalau itu sama dengan konstan, maka konstannya kemudian sama seperti yang sebelumnya, kita pilih nilainya adalah min K kuadrat. Maka dari situ kita dapatkan ini. Ya, jadi kita dapatkan ini. Nah, ini artinya kalau ini diurai lebih lanjut, ini artinya adalah kita dapatkan seperti ini. Jadi ini adalah perkalian silang ke sana kan? Ini perkalian silang ke sana itu ya. Kemudian ini juga perkalian silang ke sana. Maka dapatnya adalah seperti apa yang tercantum di PPT itu ya. Nah, nah ini bentuk ini adalah solusinya bentuknya ini. Kemudian nah kita tinjau suatu slab dinding lemari es tebalnya L dan tingginya T3 ya. Nah, jadi kita bayangin seperti gini. Nah, pada saat T sama dengan 0, nah, pada saat T sama dengan 0, ya, pada T sama dengan 0, sisi kirinya 0, sisi kirinya 0, ini adalah dinding lemari es ya. Sisi kanannya 100 derajat pada saat T sama dengan 0. Jadi ini tidak dibuat tetap ya. Kemudian pada saat T berikutnya gimana? Enggak, dia menurun. Ya. Nah, kemudian cari persamaan TX ini kita hanya melihat dari satu dimensi ya. Jadi satu dimensi arah sumbu X saja nih. Kita arah sumbu X saja nih. Jadi kita hanya dalam arah sumbu X. Dalam arah sumbu X ini adalah ini. Dalam arah sumbu X ini. Ya, kita diminta cari misalkan T di sini berapa. Pada saat temperatur di sini berapa. Pada saat T yang keberapa nih. Ada fungsi T-nya juga. Ya. Nah, jadi kita tinjau kondisi awal. Kondisi awal pada saat T sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0, uh, mu 0-nya itu 0 di X sama dengan 0, kemudian mu 0-nya 100 di X sama dengan L. Ini kondisi awal ini nih. Ini kondisi awal nih. Jadi uh, ini mu 0 mu 0 mu 0 pada saat 0 ya, pada saat 0, pada saat X sama dengan 0, T-nya 0 ya, 0, kemudian ini 100. Nah itu ya. Jadi di X sama dengan L itu 100. Maka kalau kita anggap itu ada pada saat T sama dengan 0 ada uh, fungsi linear suhunya, maka mu 0 itu uh, tersebar merata seperti gini. Kalau linear ya. Nah, setelah kondisi awal yaitu pada saat T lebih besar dari 0, maka memenuhi persamaan ini. Pada saat T lebih besar dari 0, memenuhi persamaan ini. Nah, kemudian kita kerjakan. Jadi, karena tadi kita hanya melihat dalam dimensi sumbu X saja, ini ingat tadi Laplacian ini, nabla kuadrat, tadi kan do kuadrat, do X kuadrat, ditambah do kuadrat, do Y kuadrat, ditambah do kuadrat, do Z kuadrat, ini hanya menjadi D aja nih. Karena kita tadi udah dibilang kita hanya meninjau dalam arah sumbu X. Jadi do berubah menjadi D. Ya, hanya dalam arah sumbu X ya. Nah, kemudian ini persamaan ini persamaan order 2 ini adalah jawabannya adalah mengandung sinus dan cos.
mengandung sinus dan cos. Ya. Nah, kemudian yang untuk yang ini, untuk yang T, jadi kita dapatkan do T sama dengan ini. Nah, persamaan ini persamaan persamaan uh, diferensial biasa orde 1 kita dengan separasi variabel ini. Jadi ini ngerjainnya ini dt besar per T ini per T sama dengan min K kuadrat alfa kuadrat dt. Min K kuadrat alfa kuadrat dt. dt kecil ya. dt kecil. Nah, ini. Nah, yang ruas kanannya menjadi len, luas kirinya luas kirinya menjadi min K kuadrat alfa kuadrat T gitu kan. Jadi kita dapatkan ini. Jadi kita dapatkan ini. Ini. Ya. Jadi kita udah dapatkan bahwa mu-nya itu adalah kombinasi dari sinus Kx, cos X, sinus Kx dan cos X, dan kemudian T-nya E pangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T. Kombinasi dari jawaban ini. Nah, jadi kalau kombinasi jawaban ini kurang lebih seperti ini kan. Ini kan kombinasinya kan. Ini kombinasinya. Nah, baru kita syarat batas. Jadi syarat batas. Pada saat X sama dengan 0, mu 0 sama dengan 0. Pada saat X sama dengan L, bentar ini. Oke. Kita lihat. Nah, pada saat X sama dengan 0, mu 0 sama dengan 0, maka cos X, cos yang mengandung cos diabaikan, tidak dipilih karena cos 0 kan 1 kan, sama seperti yang sebelumnya. Jadi yang terpilih hanya sinus. Jadi yang memungkinkan jawabannya hanya sinus. Ya. Pada saat X sama dengan L, pada saat X sama dengan L, mu-nya sama dengan 0, maka sin Kx itu sama dengan K NP per L. Ya. Jadi diperoleh fungsi mu-nya itu adalah ini. Kita peroleh ini. Ya. Nah, kemudian sinus NPX ini merupakan suatu deret Fourier sama seperti yang sebelumnya. Jadi pada saat T sama dengan 0, kenapa pada saat T sama dengan 0 kan mu 0-nya itu kan sama dengan 100, mu 0-nya itu kan yang linear tadi kan, 100 L ini kan, 100 L ini kan. Nah ini, jadi ini. Nah jadi ini adalah bentuk deret Fourier sinus. Kita cari BN-nya. Ya. Maka jawabannya adalah ini. Diperoleh BN-nya ini adalah ini. Nah, ini dari sini ke sini. Dari sini ke sini silakan kalian ngoprek sendiri buat ya. Silakan kalian ngoprek buat kenapa bisa itu. Diperoleh maka mu x, t-nya itu adalah ini. Nah, ini kok 2018. Oke, itu tugasnya. Soalnya jadi 5 ternyata. Oke, ada pertanyaan? Silakan di ngoprek dulu ya, dibuat ya. Soalnya kalau nggak dicoret-coret dibuat nanti agak 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 bingung pasti. Coba dioprek dulu buat
eh, sekarang mungkin kerjain ini dulu nih, ini ke sini, kenapa bisa dapatnya seperti itu, ya? Kenapa jawabannya bisa jadi seperti ini? Oke, Dita. Jadi soalnya untuk hari Senin itu 5 soal, chapter 12 untuk problem section 2 itu tadi nomor berapa? Nomor 8 dan nomor 10. Kemudian untuk problem section 3 nomor 1 2 3. Oke, saya kira gitu dulu. Silakan kalian dioprek dulu. Nanti hari Senin kita bahas, kita review untuk yang eh, persamaan Laplace tadi, heat, dan kemudian heat flow ini. Heat flow ini adalah persamaan Poisson. Oke, sementara itu dulu.